Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan menjelaskan apa itu hardware dan software. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fahri Ansari Siregar yang akan menjelaskan pengertian hardware, Saudara Muhammad Mumtazah Walad yang akan menjelaskan jenis hardware, Saudara Ari Ahmad Yani Hasibuan yang akan menjelaskan fungsi hardware, dan Saudara Roza Hayadi yang akan menjelaskan contoh hardware. Baik, selanjutnya itu software. Pengertian software yang akan dijelaskan oleh Saudari Wahyuni. Jenis dan fungsi software yang akan dijelaskan oleh Saudari Iir Sambrotoropa. Contoh software yang akan dijelaskan oleh Saudari Meliani. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hardware. Yang kita ketahui apa itu hardware? Pengertian hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer, yang dimana sifatnya dapat kita lihat secara kasat mata dan dapat kita raba secara langsung. Hardware ini merupakan adalah komputer perangkat keras, yang dimana dengan kata lain hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai dengan perintah yang sudah ditentukan pengguna, atau sering disebut juga dengan brainware. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk dari setiap proses bisa direalisasikan. Seperti kita tahu, komputer memiliki beberapa komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mengolah informasi yang mentah menjadi informasi yang mudah dicerna oleh manusia. Jika salah satu komponen tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, maka proses pengolahan informasi atau data pada komputer tidak akan bekerja dengan baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Ahmad Yani Hasibuan sini akan menjelaskan tentang fungsi hardware. Secara umum, ada 4 fungsi utama dari hardware. Di antaranya yaitu pertama, menerima input. Hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Kemudian yang kedua itu mengelola data atau informasi. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengelola atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Kemudian yang ketiga, memberikan output. Setelah diproses, hardware tertentu akan memberikan output atau keluaran kepada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan ditampilkan melalui hardware khusus. Kemudian yang terakhir itu menyimpan data atau informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder pada komputer. Hardware untuk menyimpan data tidak hanya terpasang di dalam komputer. Terima kasih. Saya Muhammad Mumtazah Walad. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hardware. Jenis-jenis hardware terbagi 5. Yang pertama, perangkat masukan atau input device. Input device atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, dan audio. Beberapa contoh input device antara lain keyboard, mouse, mikrofon, dan webcam. Yang kedua, perangkat pemrosesan atau process device. FGA Computer Process Device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Proses device dapat juga disebut sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke komputer. Beberapa contoh proses device adalah CPU atau Central Processing Unit, FGA Video Graphic Adapter, RAM Random Access Memory, dan power supply, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, perangkat keluaran atau output device. Printer output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Misalnya informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, dan audio. Beberapa hardware untuk output device tersebut diantaranya adalah monitor komputer, proyektor, printer, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya yang keempat adalah perangkat penyimpanan atau storage unit.
Perangkat penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data dari baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Salah satu contoh storage unit adalah hard disk yang berfungsi sebagai alat penyimpanan data di dalam komputer. Penyimpanan data tidak hanya dapat dilakukan dalam komputer, namun bisa juga dilakukan di luar komputer dengan hard disk eksternal. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir adalah perangkat tambahan atau periferal. Modem periferal merupakan hardware yang berfungsi membantu komputer dalam menjalankan perintah dari pengguna. Modem adalah salah satu contoh perangkat tambahan pada komputer yang berfungsi menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Saya Rojayadi dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan contoh-contoh hardware. Contoh-contoh hardware terbagi 5. Yang pertama, contoh hardware input device. Yang kedua, contoh hardware process device. Yang ketiga, contoh hardware output device. Yang keempat, contoh hardware storage device. Dan yang kelima, ada contoh hardware peripheral. Yang pertama, contoh hardware input device. Contohnya keyboard. Perangkat ini berfungsi untuk membantu pengguna memasukkan simbol angka ke dalam komputer. Bentuknya seperti papan dan terdapat berbagai tombol huruf, angka, dan simbol. Yang kedua, mouse. Perangkat yang berfungsi untuk menggerakkan kursor pada layar komputer dan memudahkan memilih menu yang ada di komputer. Yang ketiga, scanner. Hardware ini berperan untuk mengubah dokumen hard copy menjadi soft copy. Perangkat keras ini sangat penting untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang sudah dibubuhi stempel dan tanda tangan. Yang kedua, contoh-contoh hardware process device. Contohnya CPU. Ini adalah otak komputer yang mengontrol semua proses kerja pada komputer, mulai dari instruksi, pengolahan, hingga menghasilkan output. Contoh yang kedua ada VGA, merupakan hardware yang berfungsi untuk memproses atau mengolah data grafis dan hasil prosesnya ditampilkan pada layar monitor komputer. Contoh yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory, merupakan perangkat keras pada komputer yang sangat menentukan kecepatan akses komputer. Contoh yang ketiga ada contoh hardware output device. Contohnya monitor. Monitor merupakan komponen primer yang harus dimiliki setiap perusahaan untuk melakukan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan data dan dokumen. Contoh yang kedua, printer. Printer berfungsi untuk mencetak segala macam dokumen yang dibutuhkan. Dan contoh yang ketiga, proyektor LCD. Proyektor LCD berfungsi untuk membantu menampilkan gambar atau video dari komputer ke layar LCD. Dengan menggunakan proyektor LCD, maka berbagai presentasi dapat disampaikan dengan lebih jelas. Contoh hardware storage device. Yang pertama contohnya hard disk, berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer dengan kapasitas yang besar. Selain di dalam komputer, hard disk saat ini ada juga yang bentuknya portable atau sering disebut dengan hard disk eksternal. Contoh yang kedua, flash disk, berfungsi sebagai alat menyimpan data dari komputer dan memiliki konektor USB untuk menghubungkan ke komputer atau media lainnya. Biasanya flash disk digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Contoh yang ketiga, optical disk, media penyimpanan data yang dapat ditulis atau dibaca oleh cahaya laser. Media penyimpanan data optical disk misalnya seperti CD dan DVD. Dan yang
Terakhir, contoh hardware peripheral. Contohnya modem. Ini adalah hardware yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Ataupun sebaliknya, modem dapat memungkinkan komputer tersebut ke internet. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai software, pengertian dari software, dan juga fungsi dari software. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari software. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Ada juga yang menyebutkan pengertian software adalah suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak berbentuk fisik tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari software. Adapun beberapa fungsi software sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Ketiga, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Keempat, perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Kelima, software juga dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi kita. Sebelum perkenalkan, nama saya Irsa Baturova. Saya dari kelas perbankan Syariah 5D dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi software. Software sendiri terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenisnya dan berdasarkan distribusinya. Yang pertama, berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi tiga, yaitu operating system, programming language, dan application program. Yang pertama itu operating system, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dari fungsi komputer. Contohnya itu ada Windows, Linux, Unix, dan DOS. Yang kedua itu ada programming language. Nah, programming language ini yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi dasar atau instruksi standar yang melibatkan sintak dan sistematik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer. Contohnya itu ada PHP, Java, dan Microsoft Visual Basic. Yang ketiga itu ada application program. Application program ini sendiri yaitu perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu. Misalnya software untuk presentasi, untuk akuntansi, dan lain sebagainya. Contoh aplikasinya yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, serta Microsoft PowerPoint, juga Open Office, ORG, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu berdasarkan distribusinya. Jika berdasarkan distribusinya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada freeware, yaitu perangkat lunak yang dapat dimiliki dan digunakan secara gratis tanpa ada batasan tertentu. Biasanya perangkat lunak jenis ini memiliki fitur yang kurang lengkap dan kurang maksimal. Selanjutnya itu yang kedua ada adware. Adware itu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis, namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul pada komputer user. Selanjutnya itu yang ketiga ada spyware. Nah, spyware ini adalah perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matain segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan untuk mencuri data komputer lain.
Dan yang keempat itu ada open source. Open source itu yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah, ditingkatkan serta disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL atau General Public License. Dan yang terakhir itu ada shareware. Shareware itu perangkat lunak atau piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis, biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunaannya itu untuk waktu yang terbatas, misalnya 30 hari. Nah, mungkin pemateri selanjutnya akan menjelaskan nih bagaimana contoh-contohnya dari software ini. Selanjutnya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa. Baiklah, saya sebagai pemateri yang terakhir, nama saya Meliani. Saya akan menjelaskan tentang contoh software. Ada beberapa contoh software yang banyak digunakan. Banyak sekali contoh software yang dipakai oleh pemilik komputer untuk kegiatannya dalam sehari-hari. Baik itu software gratis maupun yang berbayar. Adapun beberapa contoh software adalah sebagai berikut. Yang pertama, Microsoft Windows, yaitu sistem operasi komputer yang berbasis command line. Yang kedua, Microsoft Office Word, yaitu piranti lunak yang berfungsi untuk membuat dan mengedit sebuah dokumen. Yang ketiga, Microsoft Office PowerPoint, yaitu software yang membuat presentasi, video, dan lain-lain. Yang keempat yaitu Google Chrome, yaitu software yang berfungsi sebagai internet browser. Yang kelima, Photoshop, yaitu software untuk membuat dan mengedit gambar atau foto. Yang keenam, VCL Media Player, yaitu software pemutar video. Ketujuh, Facetune Image Viewer, yaitu software untuk membuka dan mengedit file gambar di dalam komputer. Dan yang ke-8, dan lain-lain.